Silakan Pak Harta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute Pak Harta. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebagai umat yang beragama, kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Oleh karena itu, Bapak Guru memimpin doa. Saya minta anak-anak sekalian berdoa dengan hikmat ya. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberi mendapat berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, anak-anak dengarkan namanya ya. Saya mau mengecek kehadiran anak-anak semua. Yang pertama, Iza, hadir ya. 2, Nopi. Ya, hadir. Anna, ya hadir. Eti, hadir. Nova, hadir. Lokapani, hadir. Ya, hadir semua ya, anak-anak. Ya, saya harap ini dipertahankan ya. Karena bagaimanapun juga kehadiran itu adalah salah satu proses yang dinilai dalam pembelajaran kita di sekolah. Oke, bagus ya, hadir semua. Ya, sebelum kita mulai, coba periksa kerapiannya anak-anak semua. Ini kalau ada bajunya masih di luar nih, biasakan rapi ya. Kalau rapi kan itu menandakan kita siap untuk belajar. Biasakan rapi. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu kalau ada sampah-sampah dipungut. Gimana caranya mau menerima pelajaran kalau sepertinya kita tidak siap ya? Dibiasakan. Oke anak-anak. Baik, kenapa saya mengajak untuk rapi dan bersih? Namanya juga ilmu pengetahuan itu tempatnya kan di tempat yang bersih-bersih. Gak mungkin ada di tempat kotor-kotor. Nah, kalau yang di tempat kotor itu barangkali ilmu hitam ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, nah, itu ilmu hitam tuh di tempat kotor. Jadi karena kita ini di sekolah mencari ilmu yang baik, bermanfaat untuk nusa, bangsa, dan negara, dan juga untuk agama kita. Jangan lupa kita belajar baik itu adalah untuk masa depan kita. Oke, baik. Kita mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Saya mau mengawalinya dengan memperlihatkan gambar. Anak-anak semua perhatikan ya. Jangan colek-colek temannya. Ya, perhatikan di sini ada gambar apa ini? Coba lihat yang ini apa ini? Gambar apa kira-kira? Besi berkarat. Ada es batu, Pak. Gambar es batu sama tapai, Pak. Oh iya. Wah, cerdas ini ya anak-anak semua. Coba lihat kira-kira
kenapa sih besi sampai berkarat? Ada perubahan nggak di situ? Kemudian ada es batu yang tadinya apa? Kemudian bagaimana perubahan apa yang terjadi? Ada kan perubahan dari setiap benda-benda ini yang ditampilkan? Tentu mengalami perubahan. Ya. Kemudian ini gambar apa ini? Gambar kayu dibakar, Pak. Iya, betul, kayu dibakar. Kemudian apakah kalau dibakar itu kayu jadi apa, anak-anak? Jadi arang, Pak. Ya, baik, jadi arang. Kira-kira arangnya itu bisa nggak diubah jadi kayu kembali? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Ya, baik. Ya, perubahan yang terjadi pada kayu yang jadi arang itu akan kita pelajari lebih lanjut, ya. Jadi saya minta anak-anak semua mengikuti pelajaran ini dengan seksama, dengan cermat. Bisa ya? Bisa mengikuti pelajaran saya dengan cermat, dengan serius nih. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Tapi nggak perlu tegang juga. Biar kalau tegang malah nanti enggak masuk, enggak paham karena terlalu tegang. Baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi pokoknya itu zat dan karakteristiknya. Ya, kita fokus pada submateri perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajarannya bisa kita perhatikan di slide. Silakan dibaca. Di sini ada sekian tujuan pembelajaran. Jadi selama pembelajaran nanti diharapkan anak-anak semua bisa mencapai tujuan pembelajaran ini yang ada 9 ini. Jadi kegiatan-kegiatan kita akan diarahkan agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Makanya kita serius dalam menerima pembelajaran ini. Siap ya? Siap semua? Siapa? Oke, terima kasih anak-anak semua. Itu adalah salah satu hal yang paling saya harapkan ketika masuk mengajar di dalam kelas, dengan harapan bahwa semua anak-anak cermat dan serius menerima pembelajaran. Oke, baik. Lalu apa kegiatan kita pada hari ini? Yang pertama, ini langsung dilihat saja ya. Mengamati gambar atau video, kemudian mencari literatur, memperkaya wawasan ya tentang materi kita hari ini, yaitu perubahan fisika dan kimia, bisa melalui buku, bisa melalui internet. Kemudian kita melakukan percobaan yang sederhana untuk melihat bentuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti sebentar saya bagikan LKPD. LKPD-nya nanti di dalam ada rambu-rambu apa-apa yang perlu kita lakukan. Nanti tinggal diikuti saja. Kalau ada yang perlu diisi, silakan anak-anak semua isi sesuai apa yang diminta di LKPD. Setelah itu tentu ada sesi mendiskusikan apa yang telah dilakukan di LKPD bersama teman kelompoknya. Kemudian menampilkan hasil kerja kelompok, menyimpulkan, dan terakhir kita akan mengerjakan soal latihan. Sudah paham sampai di sini tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Paham ya? Paham. Paham, Pak. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita yang sesungguhnya,
pembelajaran kita, saya akan membagi kelompoknya. Tolong dicatat ya. Ini nanti berhubung kita 11 orang, anak-anak semua berjumlah 11 orang, 10 orang, maka saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Dicatat ya. Yang pertama, Iza, Novi, Ana, dan Eti, kelompok 1. Yang kedua, Nova, Oka, dan Risna, kelompok 2. Ratna, Intan, dan Erlista, kelompok 3. Pak Guru nggak perlu ulang lagi nih, karena kalau diulang lagi berarti nggak menyimak ini. Ya, sudah dicatat nama kelompoknya. Sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, sebelum saya bagikan LKPD-nya, coba anak-anak sekalian lihat 2 gambar di depan ini. Coba anak-anak bisa membuat pertanyaan mengenai gambar ini. Coba siapa yang berani? Saya tambah poin 5 nanti. Saya catat di absen. Saya, Pak. Oh iya. Ya, Silakan. Coba. ingin bertanya kenapa es batunya mencair, Pak, ketika di dekat api. Ya, bagus. Pertanyaan pertama. Kenapa es batu bisa mencair ketika ada di dekat api? Ada lagi yang lain? Ayo, satu lagi, coba. Satu lagi. Ya, silakan. Bagus. Kenapa dan apa yang terjadi jika kayu dibakar? Ya, apa yang terjadi jika kayu dibakar? Oke, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang dua gambar ini ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan analisis dalam kegiatan pembelajaran ini sehingga kita tahu konsepnya dalam sisi ilmiah. Enggak serta-merta itu es batu mencair, itu kayu terbakar. Enggak cuma itu, tapi kita mampu menjelaskannya secara ilmiah bahwa itu adalah perubahan fisika atau perubahan kimia. Untuk mengetahui itu es batu perubahan apa, fisika apa perubahan kimia, kemudian kayu terbakar itu perubahan fisika atau perubahan kimia, maka nanti kita akan pelajari dalam pertemuan ini. Baik, siap, kita lanjut. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, terima kasih, kelompoknya tadi sudah ada. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD ya. Siap? LKPD-nya dikerja berkelompok. Ya, silakan lihat LKPD-nya. Tentu yang harus diisi di situ ada nama kelompok, anggota kelompok, dan silakan dibaca petunjuknya, ada alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkahnya, kemudian apa yang perlu diisi di dalam sampai menyimpulkan. Dari LKPD-nya ada yang ditanyakan, ada yang tidak dipahami? Sudah paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Yuk,
Sumber tanah, Pak. Oh iya, silakan. Kita ngambil air panas dari mana, Pak? Ngambil air panas. Ya tadi, oh ini tidak menyiapkan ya. Kemarin saya sudah minta untuk membawa tempat air panas saja. Nanti air panasnya sebentar Pak Guru ambilkan di kantor. Kan di kantor kan ada dispenser, jadi air panasnya nanti Pak Guru yang ambilkan. Ya, sekarang saya mau mengecek kelompok 1 apakah alat-alatnya sudah ada. Siap kelompok 1? Ditunjukkan ya alatnya. Siapa? Kelompok 1. Mana? Bawa enggak ini gelas plastik? Coba, mana gelas plastiknya? Ini Pak, bawa Pak. Termos? Ada, Pak. Korek api? Ada, Pak. Es batu? Bawa Pak. Coba. Kertas bekas? Bawa Pak. Bawa. Ya, air Pak Guru ambilkan di kantor ya, sebentar. Oke, kelompok 2 apakah bahan dan alatnya sudah lengkap juga? Udah, Pak. Oke. Kelompok 3 Siap, lengkap. Pak. Lengkap, siap, lengkap. Lengkap, Pak. Alhamdulillah. Jadi silakan di LKPD-nya diperhatikan bagaimana caranya merangkai alat dan bahannya untuk percobaan. Di sini ada 2 percobaan ya. Yang pertama, setelah dirangkai alatnya, lakukan pengamatan untuk diisi pada tabel hasil. Tidak Pak. Sudah ya. Oke, baik. Percobaan 1 sudah dilakukan. Sekarang percobaan 2. Hati-hati ya, ini karena panas jangan sampai terjadi luka bakar. Tidak boleh juga sambil main-main, apalagi mengganggu temannya. Nah, silakan dinyalakan lilinnya, dibakar kertasnya. Awas, hati-hati, nanti terbakar. Karena ini api ya. Ya, baik. Kalian sudah melakukan 2 percobaan dengan baik. Silakan diamankan alat-alatnya. Itu jangan sampai airnya tumpah baru kena temannya, jangan sampai kebakar. Nah, sekarang tinggal diisi tabel hasil pengamatannya. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu cara ngisi tabelnya gimana? Sebelum dipanaskan nanti diisi gimana ya? Oh ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Silakan diisi hasil pengamatannya itu wujud bendanya ya. Wujud bendanya silakan diisi. Sebelum dipanaskan bagaimana, apa ya tampak yang anak-anak kelihatan, apa yang anak-anak lihat, bagaimana tampilannya, bagaimana wujudnya. Kemudian sesudah dipanaskan juga bagaimana. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, silakan diisi. Oke, sudah selesai mengisinya.
Sekarang ada di LKPD-nya bagian analisis. Silakan diisi. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada es batu. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada kertas yang dibakar. Silakan diisi ya. Coba tolong semua anggota ini turut aktif bersama kelompoknya ini. Karena keaktifan juga Pak Guru catat ini di jurnal. Mana yang aktif, mana yang main-main, mana yang tidak serius, mana yang serius. Itu semua Pak Guru catat. Nah, sekarang waktunya menyimpulkan. Kalau sudah dianalisis, disimpulkan. Simpulkan bersama teman-temannya ya, teman sekelompoknya. Tolong aktif. Sudah ya, sudah. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kelompok mana nih yang mau menampilkan apa menjelaskan hasil temuannya? Apa saya langsung tunjuk kelompok 1? Coba kelompok 1. Bagaimana hasil analisisnya, bagaimana hasil simpulannya? Coba saya persilakan kelompok 1 juru bicaranya. Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang soal nomor 1, perubahan apa yang terjadi pada es batu, itu perubahan fisika, Pak. Karena tidak menimbulkan zat baru ketika dilakukan pemanasan. Sedangkan untuk perubahan yang kedua, itu kertas yang dibakar itu terjadi perubahan kimia karena terjadi perubahan bentuk atau zat baru dari kertas menjadi abu. Jadi begitu, Pak. Jadi untuk kesimpulannya, pada kegiatan ini kita mengamati perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika itu tidak menimbulkan zat baru, sedangkan untuk perubahan kimia itu menimbulkan zat baru. Ya, bagus. Apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil dari analisis kelompok 1? Silakan kelompok lain. Sama, Pak, jawabannya. Oke, jawabannya sama ini kelompok. Kelompok yang satunya, kelompok 3, apakah sama atau ada perbedaan, ada pertanyaan? Sama, Pak. Hasil percobaannya sama juga, Pak. Ya, alhamdulillah. Demikian LKPD kita meng-cross check apakah hasil yang telah anak-anak semua lakukan sama dengan teori yang ada. Ya, untuk itu anak-anak sekalian, simak video yang Bapak akan tampilkan.
alat. Mulai di sini ada perubahannya, dan dalam perubahan ini menimbulkan zat baru saat prosesnya itu. Orang sedangkan menghasilkan zat yang baru itu. Kalau perubahan kimia dapat mengkategorikan dengan cara-cara sebagai bentuk itu yang pastinya terbentuknya zat baru. Ada curang, terbentuknya gas, terbentuknya metan, terbentuknya perubahan warna, kemudian terjadi perubahan warna dan terjadi perubahan suhu. Ya, sudah dilihat videonya ya? Sudah. Sudah, Pak. Terima kasih sudah menyimak dengan baik videonya. Jadi hal-hal yang anak-anak sekalian perlu pahami bahwa ada yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Setelah menyimak perubahan fisika dan perubahan kimia tadi, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Ayo tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat yang baru, zat dalam bentuk yang baru. Ya, baik. Tepat sekali uraian yang disampaikan oleh Nak Intan tadi. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, sementara perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru karena terjadi reaksi kimia di dalamnya. Jadi masih ingat gambar yang pertama di awal pertemuan tadi, gambar es batu sama gambar kayu terbakar itu yang mana tadi? Yang perubahan fisika, anak-anak? Yang es batu, Es Pak. batu terbentuk fisika, Pak. Kalau Iya. kayu Yang kimia. atas dibakar. Karena es batu bisa berubah jadi air, perubahan wujudnya bisa jadi es kembali, itu tidak menghasilkan senyawa baru. Sedangkan kalau kayu terbakar itu menjadi arang, ya, beda antara kayu dengan arang. Kemudian tidak bisa dikembalikan wujudnya dari arang menjadi kayu, itu adalah perubahan kimia. Ya, ada yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini? Coba satu orang menyimpulkan. Ada ya yang bisa? Baik, saya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk perubahan fisika itu perubahan di mana menimbulkan zat baru, sedangkan untuk perubahan kimia perubahan yang maaf Pak, untuk perubahan fisika tidak menimbulkan zat baru, untuk perubahan kimia itu yang menimbulkan zat baru, contohnya kayu dibakar, kertas dibakar, Pak. Ya, betul sekali ya. Kesimpulan yang itu harus diingat di luar kepala itu. Karena materi ini sering muncul di ujian nasional. Setiap ujian mesti muncul 1 atau 2 nomor soal. Jadi kalau menguasai materi ini, dibolak-balik pun bagaimana pertanyaannya, kemudian kasusnya pun diganti dengan apa, sudah paham. Kuncinya di situ adalah ada dengan tidaknya zat baru dan bisa berubah ke bentuk awal atau tidak. Saya kira cukup jelas. Nah,
untuk menguji anak-anak sekalian belajar dengan tekun, tadi mencermati dengan baik, Pak Guru akan memberikan soal latihan. Latihannya 2 nomor, pilihan ganda ya. Silakan anak-anak sekalian kerjakan. Saya kasih waktu sekian menit. Silakan dikerja. 2 menit lagi Pak Harpa. Ya, terima kasih sudah mengerjakan soalnya. Nanti Pak Guru periksa di rumah dan saya akan umumkan nilainya di grup WA kita ya. Siap ya? Siap Pak. Oke, jadi pembelajaran hari ini berjalan cukup lancar ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Terima kasih atas antusiasnya, dan saya memberi apresiasi bahwa kalau kalian cara belajarnya seperti ini, insya Allah akan sukses semua. Amin ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Materi hari ini berakhir dengan lancar. Maka besok pertemuan berikutnya ada pertanyaan, Jadi Pak. Ya, bagaimana? Ya jadi Pak. Oh iya. Apa? Iya. Kalau ada pertanyaan ditampung di rumah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Pak Guru bisa juga dipertanyakan di grup WA. Berhubung jam pelajaran kita sedikit lagi akan berakhir ya. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang asam dan basa. Jadi baca memang di rumah materinya. Jadi pas besok kita pertemuan sudah punya pengetahuan awal tentang asam dan basa. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran saya dengan baik. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Nah, pertemuan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kemudian bagaimana teknisnya Pak Harpa? Ya, setelah tampil kita minta koreksi atau tanggapan dari guru dan dosen selama 10 menit. Silakan Bu. Silakan Pak dosen juga. Mohon maaf Bu, suaranya tidak kedengaran Bu. Kedengaran ya? Sudah. Sudah? Sudah Bu. Ya. Oke, baik. Tadi Pak Harpa, terima kasih sudah melaksanakan latihan pertama dengan sangat baik ya. Waktu yang Bapak gunakan itu kurang lebih 30 menit, kurang 1 menit. Ya, jadi tadi mulainya pukul 11:24 menit, kemudian berakhirnya pukul 11:50. Nah, baik. Sekarang giliran observer untuk memberikan tanggapannya. Silahkan dari instrumen yang Ibu
checklist, silahkan beri tanggapan seperti apa yang Ibu dapatkan dalam mengobservasi Pak Harpa. Ya, Iya, 10 Bu. menit kita beri tanggapan Ibu Nova. Iya, terima kasih kesempatannya. Dari pemaparan yang sudah disajikan oleh Pak Harpa, mungkin di sini sudah banyak beberapa item yang terlengkapi seperti itu. Cuman di kegiatan inti tadi yang terlewat adalah pemberian pretest seperti itu. Pemberian pretestnya tidak diberikan, dan untuk doa kalau bisa dipersilahkan kepada siswanya untuk memimpin seperti itu, Pak. Dan untuk cek daftar kehadiran pun disarankan tidak perlu dipanggil namanya satu-satu karena takutnya waktunya habis, jadi bisa diwakilkan ke siapa yang tidak hadir hari ini seperti itu. Itu sarannya untuk di kegiatan pertama. Nah, kemudian di kegiatan pertama tadi untuk bagian apresepsi, kalau menurut saya itu belum gimana ya, belum jelas arahnya itu mau seperti apa gitu. Karena kan terlalu banyak gambarnya dan Pak Harpa kurang kayak mengkaitkan apa yang ingin dicari dari gambar tersebut seperti itu. Itu untuk apresepsi. Tadinya saya kira awalnya apresepsi tadi apa ini masalahnya, apa orientasi masalahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, oh ya, untuk manfaat dari pembelajaran hari ini itu yang belum tersampaikan juga. Jadi hanya baru tujuan pembelajarannya saja yang tersampaikan. Nah, untuk kegiatan di inti, di orientasi masalah, itu sudah bagus. Jadi ada 2 gambar yang membuat pertanyaan kepada siswa, karena hanya ditampilkan gambar seperti itu. Dan mungkin kalau saran, bisa gurunya memberikan sedikit pancingan seperti itu. Jadi jangan langsung ditanya apa yang dari gambar tersebut apa yang mau ditanyakan seperti itu. Takutnya nanti kalau misalnya siswanya tidak menangkap, nah di situ guru mungkin bisa memancing mengarahkan pertanyaan yang ingin dipikirkan oleh siswa seperti itu, Pak. Kemudian untuk selanjutnya untuk membagi kelompok tadi duluan ya Pak ya. Kalau kita ngelihat dari PBL kan sebenarnya orientasi masalah dulu baru mengorganisasi peserta didik seperti itu. Tapi Bapak memberikan pembagian kelompoknya lebih awal seperti itu. Kemudian dibagikan oleh KPD, kemudian mengecek alat dan bahan ada, melakukan percobaan, mengisi tabelnya ada, memantau pengerjaan siswa itu juga ada, bagus. Jadi harus tetap dipantau dan memantau juga pengerjaan dalam penyelidikan atau percobaan tersebut. Nah, mungkin untuk penyajian hasil dari karya untuk menyajikan hasilnya tadi atau presentasinya tadi mungkin bisa lebih diarahkan ke yang hasil pengamatannya dulu Pak, karena tadi sepertinya siswanya langsung ke hasil analisis seperti itu. Jadi hasil pengamatannya tidak dijabarkan seperti apa, seperti itu. Dan kalau yang saya lihat di LKPD-nya sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang kurang seperti itu. Tapi mungkin itu nggak tahu atau sengaja Pak Harpa biar memunculkan pertanyaan ke siswa. Jadi kayak tadi es batu sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan seperti itu kan. Jadi kan siswanya pasti bakal bingung apanya yang mau dilihat seperti itu. Itu untuk di LKPD-nya tadi. Kemudian kalau untuk hasil penyajian presentasinya tadi itu yang terlewatkan. Jadi hasil pengamatannya tidak dibacakan dulu.
Mungkin gurunya nanti bisa ke bagaimana hasil pengamatannya dulu, baru nanti kita baru mulai ke analisisnya seperti itu. Kemudian selanjutnya menyimpulkan, kemudian ada mengevaluasi, itu bagus. Jadi hasil dari solusi yang sudah diperoleh itu dimantapkan lagi dengan Bapak menampilkan video pembelajaran. Mungkin tadi hanya sedikit karena mempersingkat waktu ya Pak ya. Kemudian ada menyimpulkan hasil pembelajaran ada, memberikan penguatan juga ada di sela-sela akhir tadi. Kemudian memberikan post-test. Tadi nggak tahu yang evaluasi itu termasuk post-test atau evaluasi pembelajaran, itu yang saya juga belum paham. Karena tadi pretestnya kan tidak ada, tapi di terakhir Bapak memberikan soal seperti itu. Terus memberikan penguatan ada, terus memberikan tindak lanjut. Ya, itu aja saran dan masukan dari saya. Mungkin hanya ada sedikit hal-hal yang terlupakan seperti itu. Cuman hanya beberapa poin sedikit saja. Mungkin itu Bu Dewi yang bisa saya observe. Kalau ada lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nova. Maaf, tidak terdengar suaranya. Halo, Bu Suaranya Suaranya tidak terdengar Bu Dewi. Aduh, ini suaranya. Ya, baik Bu Nova, terima kasih sudah menjadi observer yang baik buat Pak Arfa. Lengkap sudah ya masukannya. Jadi untuk pretest itu ya disebutkan di awal di pendahuluan ya. Kemudian post-testnya juga disebutkan setelah melakukan penguatan di pendahuluan. Di penutupan setelah melakukan penguatan itu dilakukan post-test. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi saran untuk Pak Harpa. Tadi saya mendengarnya Pak Harpa suaranya itu intonasinya datar-datar aja. Ya, jadi tolong untuk kedepannya pada saat praktik itu intonasinya, kemudian mimik, ya gesturnya itu betul-betul dimainkan karena ini merupakan suatu poin, ya masuk poin penilaian bagaimana intonasi suaranya seperti itu. Oke, tapi pada dasarnya ini sudah luar biasa karena Pak Arfa sudah bisa menyajikan ya praktik pembelajaran hampir benar-benar tepat waktu.